Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Wanita, nomor absen 3 kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran tokoh di sekitar peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Langsung saja, yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno atau yang biasa dipanggil dengan Bung Karno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Pada tanggal 17 Agustus 1945, peran Soekarno sangatlah penting. Beliau diberi kepercayaan untuk membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator Indonesia. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga ikut menandatangani dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi. Beliau juga disebut dengan pahlawan proklamator Indonesia. Dan yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Beliau adalah tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok, sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Subarjo, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan rombongan diperbolehkan untuk kembali ke Jakarta. Selain itu, ia juga ikut dalam perumusan teks proklamasi. Yang keempat adalah Soekarno Kartodiwiryo. Soekarno merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia. Beliau juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Yang kelima adalah Sayuti Mlik. Beliau berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Ia mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta, dan sejak muda Sayuti Mlik memang sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Lanjut, yang keenam adalah Burhanuddin Muhammadiyah atau yang biasa disebut dengan BMDiyah. Beliau merupakan tokoh yang berbakat di bidang jurnalistik. Pada peristiwa proklamasi, BMDiyah sudah menjadi wartawan yang terkenal. Sewaktu perumusan teks proklamasi, dia melakukan banyak kontak dengan pemuda-pemuda. Ia salah seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh adalah Latif Hendraningrat. Beliau berperan sebagai pengibar bendera merah putih yang dibantu oleh S. Suhud. Langsung saja yang ke-8 yaitu S. Suhud. Beliau adalah tokoh yang berperan untuk mencari tiang bendera dan mengibarkan bendera merah putih yang dibantu oleh Latif Hendraningrat. Yang ke-9 adalah Suwiryo. Ia menjadi ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, ia sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-10 adalah Dr. Muwardi. Beliau bertugas dalam pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ia menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Yang ke-11 adalah Sultan Syahir. Beliau termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ke-12 adalah Frans Sumarto Mendur. Ia merupakan tokoh wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah Syahrudin. Ia merupakan seorang wartawan damai yang berani ke gedung siaran RRI dan memanjat tembok dari belakang, sehingga naskah proklamasi berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran. Yang ke-14 adalah Hus dan Yusuf Rono Dipuro.
Kedua tokoh tersebut berperan penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Yang ke-15 adalah Lambertus Nicodemus Palar. Ia merupakan seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Dan yang ke-16 terakhir adalah Sumitro Joyo Hadikusmo. Ia juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berjuang dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomat bersama dengan Lambertus Nicodemus Palar. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.